Mari Bapak Mama Kakak Adik dong semua datang dan saksikan Lomba Yosim Pancar Antar Rayon dalam rangka menyongsong HUT PAM ke-57 tahun yang bertempat di lapangan futsal Rayon Aspol jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa. Selamat dan Kepala Gereja. Hari ini, ketika mentari pagi terbit dari ufuk timur, kami tahu bahwa persekutuan jemaat ini telah berusia 61 tahun sejak 8 September 1962. Segala kemuliaan bagi Allah dipersembahkan dari sini di pagi hari, karena kami tahu Roh Kudus akan berkuasa bekerja supaya sukacita kami di hari ini digerakkan dalam jalan santai sebagai wujud dari persekutuan, kesaksian, dan di dalam pelayanan. Buatkanlah kami semua iman percaya kami di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur dan kami percaya. Amin. Menandai Hari Doa Syukur 61 tahun Jemaat DKI Pengharapan, kita akan jalan santai dan kita berjalan di dalam Tuhan.
Yesus sayangku. Sekali lagi, Yesus sayangku. Yesus sayangku. Terima kasih Pak Beri dan terima kasih untuk HUT GKI Pengharapan Jayapura ke-61 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Barang siapa dipanggil Tuhan ke dalam pekerjaannya akan melihat tanda heran yang sudah dibuatnya. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Harimu matahari seluruh penjuru tanah Papua yang mendiami pulau-pulau pesisir pantai kota sampai ke pedalaman menjadi satu persekutuan gereja Kristen Injili yang berdiri kokoh dan mandiri menunaikan amanat agung. Mari Bapak Mama Kakak Adik dong semua datang dan saksikan Lomba Yosim Pancar Antar Rayon dalam rangka menyongsong HUT PAM ke-57 tahun yang bertempat di lapangan futsal Rayon Aspol jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa. Harimu matahari seluruh. Mari Bapak Mama Kakak Adik dong semua datang dan saksikan Lomba Yosim Pancar Antar Rayon dalam rangka menyongsong HUT PAM ke-57 tahun yang bertempat di lapangan futsal Rayon Aspol jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa. Seluruh penjuru
bagimu Tuhan, atas karuniamu yang ajaib di tanah ini, menuntun umatmu bersekutu, bersaksi, melayani dalam kasih, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di Papua. Jadikan kami gereja yang sehati dan rela kemanapun diutus. Berikan umat muridmu yang sedia menabur, menyiram, dan menuai dengan setia, dipandu oleh janji penyertaanmu bagi tanah ini. Barang siapa Mari Bapa Mama Kakak Adik dong semua datang dan saksikan Lomba Yosim Pancar Antarayon dalam rangka menyongsong HUT PAM ke-57 tahun yang bertempat di lapangan futsal Rayon Aspol jam 16.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa. Saya mendengar bahwa kau begini. Sekarang kau berakhir dan bertanggung jawab itu. Dan dia ingat, ya tadi kita baca bahwa uang-uang dari tuannya itu, ya dia pakai, ya kasih pinjam kiri kanan. Dia panggil mereka. Ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan dia pakai cara-cara bendahara yang tidak jujur itu untuk mengingatkan saudara dan saya. Saudara, engkau menghutang berapa? Tadi kita baca, ya. 100 tempayan. Oh, kalau begitu, ini menjadi catatan dan nanti kau lapor. Kau bayar 50 saja. Tadi kan kita baca itu. Satu lagi dipanggil. Kau berapa? 100 pikul gandum. Oh, kalau begitu kau bayar 80 saja. Saudara perhatikan, tapi yang menarik, ya, tuan ya, yang mengerjakan bendahara ini, ya, dikatakan di dalam bacaan tadi kita, ya, dia memuji bendahara ayat 8. Coba lihat Alkitab. Lihat Alkitab ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara
yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya. Wow. Ya. Itu Tuhan itu dia lihat, wow, ini bendahara ini cerdik. Dan peristiwa itu, perumpamaan itu Yesus ambil untuk mengingatkan saudara dan saya. Saudara lihat di dalam bacaan kita tadi, ya. Waktu Tuhan itu panggil bendahara yang tidak jujur ini. Saya mendengar dan bla bla bla. Coba lihat ayat 4. Ini yang menarik. Coba lihat ayat 4. Lihat Alkitab. Aku tahu, ya, apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ya. Aku tahu apa yang aku perbuat. Itulah sebabnya Tuhan bendahara dia bilang, kau cerdik. Yesus bilang belajar dari bendahara yang tidak jujur. Dia lebih lihai. Bahkan dari orang percaya. Dia lebih hebat. Mengapa? Dia sudah tahu. Walaupun dia tidak jujur. Mungkin tidak berkenan. Tetapi kualitas berpikir dia itu yang Yesus lihat. Dan Yesus menjadikan perumpamaan di dalam pelayanan Yesus hampir 2000 tahun yang lalu. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jauh lebih cerdik. Harusnya, bukan bodoh daripada bendahara yang tidak jujur ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit, saya dipecat. Nanti bagaimana, nanti bagaimana. Tapi saya sudah tahu. Itu ayat 4 tadi. Saya sudah tahu apa yang akan saya perbuat. Bapak ibu saudara kekasih Tuhan, Yesus sedang mengingatkan saudara dan saya. Yesus sedang mengajar kita semua. Tetapi ini juga berlaku di mana saja di dunia ini. Bagi orang-orang yang membaca Lukas pasal 16. Untuk apa? Untuk menyadari kalau dia harus hidup bertanggung jawab. Kalau memang bendahara yang tidak jujur itu kualitas dia. Kita tidak perlu ambil ketidakjujuran itu untuk kita ikut atau lakukan. Bukan soal itu. Tetapi Yesus mau mengajak kita untuk melihat dampak dari ketidakjujuran itu. Dia diberhentikan, dia dipecat. Tetapi lagi-lagi orang yang tidak jujur ini ternyata sebenarnya dia punya kemampuan untuk melihat apa yang harus dia persiapkan untuk hari-hari hidupnya di depan. Itu bicara tentang hidup yang berkualitas, hidup yang bertanggung jawab. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai opa, laki-laki, pria dewasa, kita punya tanggung jawab lebih berat. Kita tidak bisa main-main dengan kehidupan dalam sebuah rumah tangga. Ya. Karena kita adalah imam. Ya, pria-pria dewasa, bapak-bapak, kita tidak bisa masa bodoh dengan semua situasi kehidupan. Ya, istri dan anak-anak. Tuhan tidak bertanya kepada mereka, tapi Tuhan bertanya kepada kita, para suami, bapak-bapak. Istri sebagai parakletos, Alkitab menulis. Istri adalah penolong. Bagaimana istri ya hidup sebagai orang yang bertanggung jawab, wanita dewasa. Kalaupun belum berkeluarga, tetapi sebagai penolong. Bagaimana berfungsi? Ya.
Kalau hari ini ibu-ibu hidup di dalam sebuah rumah tangga, bagaimana Anda berfungsi sebagai penolong, parakletos. Menolong untuk suami itu dia naik. Anak-anak itu hebat, pintar, ya, karena penolongnya berfungsi. Dia bukan jadi perongrong, tetapi dia jadi penolong. Karena mengerti hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hal yang kita belajar dari ayat 1 sampai ayat 7 bicara tentang hidup beriman yang bertanggung jawab. Ya. Dan ayat 8 dan ayat yang ke-9 bicara tentang bagaimana orang beriman itu harus memberikan pilihan. Ya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita menjalani hidup ini ada dua hal yang harus kita ingat, ya. Hidup yang bertanggung jawab, belajar dari satu bendahara yang tidak jujur itu, tetapi dalam kualitas kemanusiaannya dia memiliki pikiran yang brilian untuk lihat masa depan. Karena itu saya tahu ketika saya menolong orang-orang ini dengan mengurangi utang-utang mereka, ketika saya ada di dalam sebuah kesusahan, mereka akan menampung saya, mereka akan menolong saya, karena saya telah membantu mereka. Itu pikiran yang brilian. Kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana hidup dengan sesama kita. Hidup yang menjadi berkat. Hidup yang berdampak. Hal yang kedua yang ditulis di dalam ayat 8 dan 9. Bagaimana bagian ini menarik. Lagi-lagi bendahara memuji orang, Tuan memuji bendaharanya yang tidak jujur itu. Di mana Yesus mengingatkan dari peristiwa itu sebuah dukungan, sebuah dorongan bagi murid-murid, bagi orang percaya, saudara dan saya, ya, supaya pada ayat ini memberikan kita penegasan, ya, perenungan. Coba lihat ayat 9 tadi yang kita baca itu, ya. Dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi, ya, melalui penegasan Kristus, ya, yang merupakan perumpamaan yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tahu ada waktu di mana mamon, ya, itu harta, ya, itu uang, ya, kedagingan, pada waktunya semua akan berakhir. Ketika kita mengolah berkat-berkat itu dengan baik, ya, bertanggung jawab, mamon, ya, waktunya dia akan berakhir. Tetapi apakah kita layak untuk ada di kemah abadi? Ya. Itu bicara tentang kekekalan. Kemah abadi tentu kita paham. Sesuatu yang abadi itu tidak ada di alam semesta, kecuali hanya ada di Allah. Dan Allah bilang, ingatkan kita. Kita boleh pakai harta, ya, keuangan kita itu mamon digambarkan, ya. Bahkan konsep-konsep duniawi itu hal yang jahat, tapi kebutuhan manusia itu uang, mamon.
Bukan berarti Tuhan bilang itu tidak perlu. Tidak ada pengajaran Tuhan. Uang itu tidak bersalah. Manusialah yang menyalahgunakan uang itu. Hidup yang bertanggung jawab. Dan bagaimana mengolah berkat-berkat Tuhan. Supaya pada waktunya kita tidak gagal hidup di dalam kemah abadi. Sorga rumah Bapa yang kekal. Luar biasa perumpamaan yang begitu dalam maknanya. Yang diambil oleh Yesus. Menjadi khotbah di 2020 jemaat GKI di seluruh tanah Papua. Menjadi pegangan bagi saudara dan saya untuk menjalani hidup di minggu kerja yang baru mulai di esok hari. Jangan hanya karena 100.000, 200.000 ya, berantakan rumah tangga, ya, perpecahan terjadi ya, karena mamon itu. Ya. Tuhan mau kita tidak salah, gagal di dalam memanage berkat-berkat kekayaan yang telah diberikan, harta. Itu yang dimaksud dengan mamon. Kekasih Tuhan, pulanglah dari persekutuan ini. Siapkanlah dirimu memasuki minggu kerja yang baru. Dan pulang baca berulang-ulang, banyak berdoa, banyak baca Alkitab. Kita akan berjalan 6 hari di dalam tuntunan Allah. Kita akan rasakan kebaikan Tuhan. Itulah anugerah bagi saudara dan saya. Hidup ini, ya, Pujian berkata hidup ini sementara. Ya. Dan hidup ini harus dijaga, dipelihara. Sebab telah ditebus mahal. Saya ajak kita buka satu nats akhir 1 Korintus pasal 6. Peganglah firman ini menjalani hidup di minggu kerja yang baru. 1 Korintus pasal 6. Mari kita baca sama-sama pada ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6. Ayat yang ke-20. Sama-sama 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan telah membeli saudara dan saya, lunas dibayar. Ya, mahal harganya, itu darah anak Allah. Itu kayu salib. Lunas dibayar. Karena itu hidup ini, ya, tubuh ini, bait Allah. Ya. Jangan tutup dulu 1 Korintus. Coba lihat ayat 19. Kita baca lagi ayat 19. 1 Korintus pasal 6:3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Haleluya. Oh, saudara dan saya, kita yang rusak, kita yang hancur, yang berantakan, ternyata Allah bayar lunas dengan darahnya. Wow. Amin. Amin. Kita dengar pujian dari Majelis Jemaat Rayon Gajah Putih.
Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Tabung merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa dan pencobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Kita diingatkan oleh hamba-hambanya, keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Selamat di tangan Yesus. Karena itu kita patut bersyukur, mensyukuri kebaikan Allah, di mana sampai hari pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Menyanyi bersama Kidung Jemaat 450, dan kita mensyukuri kebaikan Allah dengan memberi dari persembahan yang telah kita siapkan. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. dalam susah pun senang. Dalam susah pun senang, dalam segala hal Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Apa arti hidupmu? Bukan Kau ungkap
Kristus penebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. bertekun bersyukurlah, Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. dalam susah pun senang, Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus tolonglah, Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus Berkuasalah di dalam hidup, dalam susah, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berteman, jangan terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak. kehendaknya. Biar badai menyerang, Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. dalam susah pun senang, Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak. Apa arti hidupmu? Apa Arti hidupmu? bukan Ungkapan syukur, Kristus menebus, berkorban bagimu. Dalam susah pun senang,
mengucap syukur. syukur, itu kehendaknya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 5 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan perpuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Kita satu di dalam doa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kami atas seluruh anugerah kasih pemeliharaan Allah bagi setiap kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, tetapi juga sebagai persekutuan. Allah berkenan menyambut ungkapan syukur kami dan juga dengan 5 keluarga yang mensyukuri kebaikan Tuhan atas hidup mereka, dan ada 7 keluarga yang memberi persepuluhan dari berkat-berkat yang mereka peroleh pula dari Allah sendiri. Tuhan menyambut keluarga ini, nama-namanya Tuhan tahu, hamba tidak sebut satu persatu. Tuhan memberkati mereka, pelihara dan terus menyertai keluarga-keluarga yang bersuka cita, dan mereka rasakan kebaikan Allah sehingga mereka dapat memberi secara khusus persepuluhan dan pengucapan syukur. Tuhan menolong jemaat Pengharapan Klasis GKI Port Numbai dan Sinode GKI, supaya setiap rupiah ini dapat diolah sebagaimana mestinya di dalam semua ketetapan di 3 aras dari GKI di tanah Papua, menjadi berkat di dalam penggunaan pelayanannya. Berkati kami terus ya Bapa di dalam semua usaha-usaha kami, supaya dari berkat-berkat itu kami menopang pula seluruh kepentingan pelayanan gereja Tuhan GKI di tanah Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengikrarkan iman percaya kita berdasarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Karena itu saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di semua tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan
dan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Kita menyambut ujian dari Rohani 188 ayat yang ketiga. Kita tak terbagi. Kita tak terbagi, badan satu tulang, berkepala satu, satu sabdanya, satu penyasihan, satu iman, satu pengharapan, mempersatukan. Laskar Kristen maju, Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang. Piring palang Yesus, Nanti kau menang. kasih Kristus. Silakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kami membilang banyak terima kasih. Kami rasakan kehadiran Allah di dalam persekutuan kami ini. Tuhan telah melayakkan kami menghampiri takhta kesucian Tuhan. Dan waktunya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami siap menyambut minggu kerja yang baru. Karena itu kami berdoa. Kami mempertaruhkan seluruh keberadaan kami ini di dalam tangan Tuhan. Allah berjalan bersama kami. Jemaat Pengharapan Jayapura, orang-orang kepercayaan Tuhan yang Allah pilih, tetapkan untuk memelihara persekutuan ini. Hamba-hambamu Bapak Ketua Jemaat dan pelaksana harian bersama rekan-rekan para pendeta dan semua para penatua syamas, badan-badan pelayan unsur, panitia-panitia Tuhan, berjalanlah bersama kami di dalam seluruh pelayanan di minggu kerja yang baru, di berbagai persekutuan ibadah-ibadah di sepanjang minggu yang baru mulai di esok hari. Kami siap dan pakailah kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan di dalam memelihara persekutuan dengan domba-domba titipan Allah, yakni umat Tuhan Jemaat Pengharapan Jayapura. Hari-hari ini Tuhan, semuanya ada di 9 rayon.
dengan semua situasi persekutuan masing-masing. Tuhan, Engkau ada bersama umat Tuhan di 9 rayon ini. Berjalan bersama di seluruh persekutuan, tetapi juga di dalam pergumulan hidup umat Allah. Dengan semua pekerjaan. Dan juga masih dalam pergumulan untuk semua kebutuhan hidup ini. Hamba terbatas Tuhan untuk memahami umat Allah, baik profesinya, situasi kondisi rumah tangga, masalah-masalah kesehatan, ekonomi, dan berbagai hal pergumulan umat Allah. Kami hanya bisa memohon kepada Allah. Oh, kami tahu kami kuat, kami tahu kami mampu mengatasi, sebab firman Allah ada bersama dengan kami. Kami tahu di dalam kami ada Tuhan yang hidup. Itu yang kami belajar dari firman Tuhan yang Allah nyatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kami adalah bait Allah itu, tempat tinggal Allah yang dalam wujud Roh Allah. Karena itu Tuhan, untuk semua situasi minggu kerja yang baru dari seluruh keberadaan jemaat pengharapan, tidak ada yang harus kami takuti Tuhan. Karena kami tahu kami akan berjalan di dalam naungan Allah sendiri, di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati ibadah jam 9 dan juga nanti di sore. Bahkan jam 9 ini ada di gedung-gedung PAR. Pakailah hamba-hambamu, dan firman itu menguatkan umat Allah di seluruh jemaat pengharapan. Bahkan umat yang akan beribadah bersama kami melalui live streaming channel YouTube GKI Pengharapan. Pakailah alat-alat teknologi ini Tuhan, IT, untuk firman Allah dapat melawat umat Allah di mana saja. Karena itu kami taruh seluruh pelayanan ini di dalam tangan Tuhan. Berkatilah anak-anakmu, berkatilah hamba-hambamu, pemain keyboard, pemandu pujian, tim multimedia, rekan-rekan yang melayani di luar untuk parkir dan semua situasi di halaman gereja yang menopang ibadah, dan juga hamba-hambamu dari rayon Gajah Putih. Tuhan lipat kali ganda penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat jasmani rohani kepada mereka semua. Mereka akan tetap setia di dalam panggilan pelayanan di waktu-waktu mendatang. Terima kasih Tuhan. Sinode kami, klasis kami, ada ribuan jemaat di GKI di tanah ini. Hari yang sama beribadah di mana-mana. Tuhan ada di sana. Allah memberkati. Kepemimpinan di tingkat klasis dan sinode, Allah pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Kepemimpinan dilaksanakan dengan takut akan Tuhan. Sehingga gereja ini di dalam kehadirannya benar-benar berdampak bagi tanah ini, bagi wilayah di mana GKI berada, secara khusus di kota Jayapura. Kami sama-sama mengawal kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Karena itu Tuhan, Engkau ada juga di dalam kepemimpinan dan pelayanan dari pemerintah kami, baik nasional, pusat, maupun 6 provinsi di tanah ini dan di pemerintah kota Jayapura. Demikian halnya Allah menyertai, memberkati hamba-hamba orang-orang pilihan di kalangan TNI, di kalangan Polri, dari Aras Nasional, dari Polda, dari Kodam,
Panglima dan seluruh jajaran sampai Kodim dan Polresta, bahkan semua di kota ini Tuhan. Pakailah menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengawal kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Inilah doa kami, inilah ungkapan permohonan dan juga syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah kami, Juru Selamat, Penebus kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Di jalanku, ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 umat Allah diundang bangkit berdiri. Kidung Jemaat 408. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus turun menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang ini terus kekal selamanya. Amin. Amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Kita ambil satu teduh sejenak. Bapak Ibu Jemaat, kita akan saling bersalaman dengan hamba Tuhan, Bapak Pendeta dan Majelis pada pintu-pintu yang ada di gedung.
Disampaikan juga bahwa ada basar di ruang pertemuan di samping kiri kanan.